Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala adwa illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat melaksanakan mujalasah untuk thalabul ilmi di Masjid Ar-Rahmah RSI Muhammadiyah Kendal. Salawat beriringkan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, saya di sini sebagai pembawa acara, sebagai moderator, penghantar acara, akan membacakan susunan acara pada pengajian malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Maulana Al-Hafidh. Acara ketiga adalah penyampaian tausiah dalam rangka pendalaman keislaman kita berkaitan dengan materi fikih Islami yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dzikrullah Al-Hafidh, dan nanti dilanjutkan dengan beberapa termin pertanyaan, yaitu 2 termin pertanyaan. Termin pertama 2 penanya dan termin yang kedua adalah 1 penanya. Maka kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita buka acara kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Maulana Al-Hafidh dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Syukran, sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, tausiah dalam rangka pembelajaran fikih Islam kepada Ustadz Dzikrullah Al-Hafidh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Malam hari ini secara perdana ketingale kita mengadakan kegiatan berupa kajian yang bertema fikih Islam, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan apa makna daripada fikih Islam tersebut. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas jasa besar beliau suri tauladan kita yang kita teladani akhlakul karimahnya dalam hidup yang menjadi panutan, dan semoga cinta kita kepada beliau dapat menjadi alasan berkumpulnya kita bersamanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kajian kita nanti ini perdana nanti akan rutin kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Ya mungkin barangkali atas izin Allah kita
dengan tema judul fikih Islam. Hadirin rahimakumullah, niki pada kesempatan malam hari ini kita kaji fikih keislaman. Tapi sebelum kita mengkaji fikih keislaman sebagai pembukaan, kita terangkan untuk itu malam ini kita belum pakai buku karena baru menerangkan apa yang dimaksud dengan fikih Islam. Hadirin rahimakumullah, fikih niku merupakan salah satu cabang dari cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat atau ilmu agama. Fikih adalah sebuah ilmu yang mempelajari hukum di dalam ibadah yang berkaitan dengan fi'lul mukallaf. Itu secara teori, secara istilah. Tetapi kemudian kita gandengkan dengan Islam karena harapannya begini, sesuai dengan petunjuk dari panitia. Bahasanya kok petunjuk. Sesuai arahan dari panitia bahwa kajian kita tidak karena beberapa mengeluhkan kondisi akidah yang cukup juga mendapatkan perhatian, wabil khusus secara ilmu. Kalau secara amal insya Allah baik secara ilmu teori. Maka untuk itu kami gulirkan fikih Islam. Karena dalam salah satu kitab yang pernah kami pelajari bahwa fikih niku terbagi menjadi dua. Yang pertama fikih kecil, yang kedua fikih besar. Fikih kecil itu berkaitan dengan fi'lul mukallaf, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Sedangkan fikih besar itu berkaitan dengan i'tiqad atau yang kita kenal dengan istilah akidah. Maka dalam sebuah kitab yang pernah kami baca yang berjudul Al-Madkhal ila Dirasatil Aqidah, bahwa akidah itu disebut dengan fikih akbar. Maka nantinya barangkali ada persoalan fikih yang perlu kita terangkan dalam persoalan akidah juga kita bisa kaji. Karena yang kita gulirkan adalah materi fikih Islam, bukan fikih ibadah. Ngoten sih. Masuk mboten? Saya dipahami ya. Jadi perkara kefikihan di dalam masailul akidah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga nanti tujuan dari kajian kita fokuskan pada dua perkara. Yang pertama perkara fikih, yang kedua perkara akidah. Hadirin rahimakumullah. Wabil khusus perkara akidah akan kita gulirkan barangkali ada pertanyaan. Karena salah satu syarat dari diterimanya amal adalah akidah yang benar. Nah, niki hadirin rahimakumullah. Ngaten sih, saged dipahami sebagai pembukaan. Kemudian yang berikutnya pembukaan yang perlu kami sampaikan, dan insya Allah malam ini hanya sekedar pembukaan, belum masuk bab toharoh, belum masuk bab solat, belum masuk bab siyam, hanya masuk pembukaan untuk mengawali dan memahamkan kita tentang hakikat fikih. Dan mungkin barangkali nanti bisa 2-3 kali pertemuan kita akan berkutat, mengotak-ngatik, berkutat di persoalan mukadimah dulu. Supaya apa? Supaya kita memahami karakter dari fikih keislaman. Kalau tidak paham nanti keliru. Kenapa? Karena fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Nah, jadi fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Al-fahmu itu apa? Kefahaman. Nah, maka beberapa istilah dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun dalam istilah ilmu biasanya menggunakan istilah fikih. Sebagaimana kita tahu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau mendoakan Allahumma faqihhu fiddin.
Jadi faham terhadap agama, tidak hanya mengerti tapi faham. Contoh ini ada garis renggang-renggang. Saya menyimpulkan kemungkinan sholat jamaah di sini softnya renggang-renggang, ngerti sih, karena sudah terlihat. Meskipun ya semoga saja penyebab renggangnya soft kita ini segera Allah angkat kan. Meskipun ya akan kita bahas sedikit. Kenapa kita sebut faham? Karena ngerti belum tentu faham. Hadirin rahimakumullah. Misalkan kita mengerti bahwa hukum fikih di dalam shaf berjamaah adalah rapat, dan kita semua mengerti karena setiap kali kita sholat jamaah imam selalu memberikan komando sawu sufufakum. Bahkan yang tidak lurus, yang tidak rapat kadang ditegur, tolong maju, tolong rapat. Yang mulai shaf kedua dari pojok silahkan ke tengah, kita dipahamkan kan, kita dipahamkan dan kita mengerti kalau hukum shaf dalam sholat berjamaah itu pasti rapat, sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari hadis yang cukup masyhur dan sudah banyak khazanah hadis yang mungkin kita hafal kan. Tapi kemudian apakah kita disebut seorang fikih hanya sekedar mengerti hukum sholat? Kenapa? Karena teks kan, teks dan waqi' niku belum tentu sama. Saya dipahami ya? Jadi teksnya hadis dengan waqi' yang kita laksanakan belum tentu sama. Lah, disinilah butuh pemahaman. Ketika kita mengutarakan sebuah hadis kan, misalkan, oh shaf itu tidak boleh renggang Pak, shaf itu harus rapat, sebagaimana hadis selalu, sebagaimana Nabi selalu merapatkan shaf. Berarti shaf itu harus rapat. Nah, untuk mengamalkan itu kita harus memahami kondisi, sehingga dibutuhkan kajian para fuqaha untuk dapat merealisasikan hadis supaya dapat terlaksana. Maka dalam hal ini ketika kita mengamalkan itu kita harus paham kondisinya apa, kan ngeten? Kondisinya bagaimana? Pemahaman kita terhadap kondisi, tidak kemudian kita amalkan serta-merta. Mohon maaf, beberapa istilah-istilah cukup menyakitkan. Beberapa istilah-istilah menyakitkan. Misalkan ada untaian mutiara kalam dari yang tidak setuju shaf renggang. Wah, sholat kok pakai madhab wong kafir. Lah kok wong kafir? Lah sing menentukan kan WHO kan wong kafir, berarti pakai madhab WHO. Niki untaian seperti ini sering kami baca, sering kami dengar, sering kami lihat. Ya mungkin tahu kalau shaf itu harus rapat, tapi apakah faham waqi'-nya kondisinya? Kan hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena kondisi fikih itu ada fikih yang normal, ada fikih yang tidak normal. Saya dipahami ya? Atau yang kita sebut dengan fikih dharurah. Nah, kan artinya fikih ini kok ada dua. Ada yang dilaksanakan dalam kondisi normal, ada yang dilaksanakan dalam kondisi dharurah. Maka para ulama banyak mengkaji tentang kaidah dharurah, sehingga muncul banyak kaidah-kaidah di dalam maslahat dan madharat. Lah kok begitu? Karena Islam turun itu sebagai la junaha. Nabi pun banyak mengisyaratkan kepada kita supaya la dharara wala dhirara. Niki jelas. Jadi harus melalui pemahaman, dan pemahaman itu dalam kaidah ilmu disebut dengan fikih. Kan ngeten hadirin rahimakumullah. Saya dipahami ya? Nah, dalam kondisi dharurah. Khamr itu haram. Khamr haram. Tetapi dalam kondisi dharurah bisa jadi hukumnya boleh. Tidak halal, tetapi boleh. Beda ya? Halal sama boleh. Kalau haram boleh kalau kita katakan khamr itu boleh diminum, kita tidak merubah hukum. Tetapi kalau kita katakan halal berarti kita merubah hukum. Nah, kapan khamr itu diperbolehkan? Dalam kondisi dharurah.
Maka dalam kondisi darurah standar kaidahnya jelas, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang namanya darurah itu membolehkan apapun. Idza mattaqau wa amanu summattaqau wa amanu summattaqau wa ahsanu. Jelas nih. Maka dibuka dalam firman-Nya Allah surat Al-Maidah itu. Kecuali tiga perkara ya. Tiga perkara yang tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi darurah. Satu, berzina. Tidak boleh dalam kondisi darurah seperti apapun, berzina tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah membunuh seorang muslim. Jadi misalkan kita diancam orang, kalau kamu tidak membunuh si A, maka kamu yang saya bunuh. Berarti kita tidak boleh melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena lebih baik kita mati daripada harus membunuh saudara kita. Nah, kenapa demikian? Karena sama-sama satu nyawa yang hilang. Berarti lebih baik kita kehilangan nyawa melindungi saudara kita. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi darurah adalah kufur atau murtad. Tidak boleh, meskipun nanti hukum murtad tersendiri. Tidak diperbolehkannya dalam arti ketika terpaksa harus mengucapkan kalimat kufur atau menjadi murtad, maka hukum kemurtadannya tidak dilaksanakan, hanya tetap mendapatkan dosa. Hadirin rahimakumullah. Lan niku kaidah namanya fikih. Maka ketika kita berbicara hukum, kan itu sih, ketika kita berbicara hukum, maka kita harus memahami situasi dan kondisi. Kan ngeten nggih. Untuk berbicara renggangnya soft, kita butuh dua unsur. Yang pertama unsur ilmu dari seorang ahli fikih, yang kedua unsur ilmu dari seorang ahli medis. Kenapa? Karena semua mendukung. Kan ngeten nggih. Tidak bisa kemudian saling bertolak belakang. Wah, tidak apa-apa, mati dalam ibadah itu bagus. Belum tentu. Kan ngeten sih. Hifdzuddin, dalam melaksanakan ibadah dalam rangka hifdzuddin itu perintah Allah. Kan ngeten nggih. Melindungi nyawa dalam rangka hifdzun nafas juga merupakan perintah Allah. Saya dipahami nggih? Kita memaksa diri untuk datang sholat jamaah itu namanya hifdzuddin. Ketika kita tidak datang sholat jamaah karena takut dengan penyakit, itu hifdzun nafas. Dan hifdzun nafas sama hifdzuddin sama-sama penting. Meskipun para ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hifdzuddin lebih utama daripada hifdzun nafas. Ada yang mengatakan hifdzun nafas lebih utama daripada hifdzuddin. Masing-masing dikaji sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, niki namanya fikih. Maka dalam perkara ini kita tidak bisa menentukan sebelum melakukan sebuah kajian. Itulah kenapa perlu kita adakan istilahnya muqaddimah supaya kita faham apa itu hakikat fikih. Maka dengan hal ini Bapak Ibu, apa yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh Nabi belum tentu sama dengan apa yang kita laksanakan. Kenapa? Karena wakil daripada kenyataan di zaman Nabi berbeda dengan pada zaman kita. Itulah fungsinya para ulama yang diwariskan oleh Nabi, yang kemudian Nabi katakan al ulama warasatul anbiya. Kan ngeten. Sehingga dalam rangka itu banyak para ulama yang berperan mengkonversikan, mencocokkan, bahkan bisa dikatakan merubah apa yang dilaksanakan Nabi berbeda dengan yang kita laksanakan. Yang sering kami contohkan, yang mudah yang kami ketahui biasanya adalah sholat pakai sepatu. Nabi kalau sholat pakai sepatu ya? Nabi. Lah kenapa? Karena kondisi Masjid Nabawi ketika itu masih dalam bentuk lantai yang pasir. Maka kita tahu kalau Nabi suatu ketika sedang sholat melempar sendalnya, mencopot sendalnya, melemparnya.
Sahabat bertanya, ya Nabi, kenapa sendalnya dicopot? Nabi mengatakan, tadi saya diberitahu malaikat Jibril di bawah sendal saya ada najis. Artinya Nabi sholatnya pakai sendal, sehingga bisa dikatakan sholat pakai sendal niku hukumnya sunnah. Lah monggo mangke jenengan subuh nanti sholat di sini pakai sendal. Wah kan itu, wah sunnah Nabi kok. Pokoknya sunnah Nabi, saya mau laksanakan sesuai sunnah Nabi, udah bisa. Maka hadirin rahimakumullah, inilah fikih. Saya dipahami ya? Fikih. Akan gitu. Dan masih banyak contoh yang lain. Adzan kan, muadzin sunnahnya apa muadzin? Muadzin sunnahnya dalam fikih dikatakan harus naik ke tempat yang tinggi. Nah, muadzin harus naik ke tempat tinggi. Lah tempat tinggi apa? Dalam hari ini tempat tinggi yang dipakai adalah menara. Maka muadzin kalau adzan sunnahnya adalah naik ke menara. Bayangkan, sing adzan pun sepuh, untuk ke masjid saja sudah Senin Kemis nafasnya, disuruh naik ke menara. Wah kan susah. Maka cukup speakernya yang di menara, orangnya boleh di bawah. Kan itu, hadirin rahimakumullah. Nah itu namanya fikih. Bagaimana kita memahami sebuah hukum yang kemudian dilandaskan pada dalil, tetapi kita tidak lupa untuk menyesuaikannya dengan kondisi hari ini. Maka ada istilah al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azman. Maka hukum itu berubah dengan perubahan zaman. Hukum juga bisa berubah dengan berubahnya tempat. Lah niki fikih. Lah nek ndak dipahamkan seperti ini ya tadi, oh madhabe wong kafir. Nabi memerintahkan rapet kok jenengan memerintahkan renggang. Wong rapet kok disenen lho, kondisinya apa dulu? Oh kalau begitu sekalian ndak sholat jamaah boleh. Kenapa? Karena darul mafsadah aula min jalbil masoleh. Kan itu, menolak madarat lebih utama. Ketika panjenengan khauf takut dari penyakit, silahkan sholat di rumah, tidak apa-apa, ada dalilnya tersendiri. Wis pokoknya aku wedi pengen sholat di rumah, entah pengen sholat di rumah itu karena kondisi males atau mencari alasan karena sedang ada wabah, ya silahkan, pokoknya ada dalilnya. Hadirin rahimakumullah, itu namanya fikih. Maka tidak bisa kemudian fikih kita pangkas, pokoknya dalilnya begini, kita harus laksanakan begini. Wah keliru. Hadirin rahimakumullah, keliru. Maka butuh pemahaman. Itu yang dinamakan fikih. Maka fikih ini apa? Fikih ini pemahaman. Dan yang mampu memahami hanya para alim ulama, khususnya mereka yang tergolong sebagai ulama mujtahidin, ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad. Jangan lah ijtihad itu apa? Sebuah kaidah yang dapat merubah hukum atau mengganti hukum atau memodifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu mujtahid. Loh kelasnya tinggi, bukan kelas kita, bukan kapasitas kita. Maka kajian kita pada kesempatan fikih Islam itu bukan mengkaji bagaimana cara supaya muncul hukum, tetapi kita hanya mempelajari hukum yang sudah jadi. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya tidak pertanyaan yang di luar kemampuan kita, ya mohon maaf tidak kita jawab. Kan ngoten. Karena kapasitas kita nanti dalam kajian fikih hanya menerangkan hukum yang sudah jadi, bukan hukum yang belum jadi. Kalau hukum yang belum jadi itu tugasnya para mujtahidin. Dan kita sudah punya tim khusus di tempat kita, Pak. Nah, kita punya bagian tarjih, makanya kiranya hukumnya belum ada, panjenengan tanyakan ke majelis tarjih, bukan ke tempat kita. Hadirin rahimakumullah, saya dipahami ya? Sakit? Niku. Maka tolong kalau ada perbedaan jangan suudon dulu. Ke depan kok perbedaan kok suudon. Begitu ada temannya lihat sholat Allahu Akbar, takbirin yang samping gini, diprotes nih, Pak takbir kok neng samping, takbir kin tengah neng duduk, hadisnya begini, diterangkan panjang lebar, hadisnya apal ki ape. Lah sing diprotes jawab, mohon maaf saya itu sedang sakit lambung, tak cekeli.
Lah tewas didalili panjang lebar jebule cuma sakit lambung kan butuh pemahaman, memahami alasan seseorang ketika melaksanakan hal tersebut. Kan itu penting, saestu penting. Lalu saya ditanya, Ustaz, kalau begitu sholat di kuburan tidak boleh? Iya, sholat di kuburan tidak boleh, khususnya yaitu sholat yang ada rukuk dan sujud. Wah, kalau tidak ada rukuknya dan sujudnya boleh. Wah, sholat kok tidak rukuk sujud? Sholat mayit ya, sebagaimana yang kita laksanakan dalam kondisi pemakaman protokol gitu. Ketika tidak bisa disolati di masjid atau masjidnya sempit, bisa disolati di makam, di kuburan, boleh. Lah kalau begitu yang ada rukuknya, sujudnya tidak boleh, tidak boleh. Waduh, saya susah. Lah kok susah? Karena rumah saya dekat dengan kuburan. Wah, tiwas dijawab susah, tidak boleh, jebule rumahnya dekat kuburan. Maka dalam hal ini kan perlu dikaji. Anda sholat di kuburan itu karena apa? Satu, karena sengaja datang sholat di kuburan. Dua, atau karena memang rumahnya di kuburan. Misalnya penjaga kubur, tugasnya menjaga kubur, berarti tidak boleh sholat tahajud. Nek sholat tahajud tinggal metu ke kuburan, kuburan tidak ada yang jaga. Nah, maka di sana perlu dikaji. Itulah yang namanya fikih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu kami sampaikan yang kedua sebagai pembukaan, fikih itu adalah hal yang sangat toleransi dan sangat menerima ikhtilaf. Ini yang perlu kami pahamkan, sehingga nanti apa yang kami sampaikan barangkali berbeda dengan apa yang panjenengan fahami. Maka ketika panjenengan memahami yang berbeda dengan apa yang kami fahami, selama di sana ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada kesimpulan ulamanya, maka di sana disebut ikhtilaf. Dan para ulama menjelaskan bahwa ikhtilaf niku rahmah, ikhtilaf niku kasih sayang. Meskipun ada beberapa orang yang menolak bahwa ikhtilaf niku bukan rahmah, mengatakan berarti ittifaq niku laknat. Oh, tidak begitu. Kenapa ikhtilaf itu rahmah? Kenapa ikhtilaf niku kasih sayang? Ikhtilaf itu kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, dan kemungkinan adalah kasih sayangnya Allah kepada hamba ketika dibuat ikhtilaf. Lah kok ngoten? Karena umat Nabi tidak hanya satu orang, kondisinya berbeda-beda. Contoh, ketika para ulama berikhtilaf pendapat di dalam mendahulukan lutut atau tangan ketika hendak bersujud. Ngerti sih? Kalau baleni, ikhtilaf para ulama ketika menentukan yang didahulukan itu tangan atau lutut ketika sedang bersujud. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu. Hadisnya sama-sama kuat, dalilnya sama-sama kuat. Dan kita yang bermadhab mengikuti lutut dulu, jangan suudzon pada yang tangan dulu, karena ada hadisnya sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Lah kok ngoten? Ya kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja dengan kondisi umat yang dicontohkan Nabi. Umat Nabi itu kan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang menderita penyakit, ada yang kuat. Kan ngoten? Berbagai macam. Maka sesuaikan saja. Oh, saya itu sudah kena asam urat puluhan tahun, lutut saya kondisinya tidak kuat. Maka kalau disuruh menjatuhkan lutut dulu, geledak, mboten sujud ngarep malah sujud memburi, mboten kuat. Khususnya yang berperut besar. Oh, ini kon lutut dhisik wangel. Kan ngeten sih. Maka disediakan fasilitas berupa mendahulukan tangan sebagai rahmatnya Allah kepada kita. Saya dipahami ya? Lah niku. Dan beberapa kemungkinan yang lain.
Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga ikhtilaf itu akan tetap ada. Kapan? Sampai hari kiamat. Kalau pengen tidak ada ikhtilaf, maka hiduplah pada zaman Nabi, karena ketika pada zaman Nabi tidak ada yang berhak menentukan pendapat kecuali Nabi. Farudduhu ilallahi war rasul. Lah saat ini Rasul kan sudah tidak ada. Lah kemudian kita disuruh Nabi untuk tetap mengikuti Nabi dengan jalan apa? Dengan jalan fa'alaikum bisunnati, nek mboten saged maka sunnatul khulafair rasyidin. Menurun berikutnya pada sahabat-sahabat, menurun berikutnya pada tabi'in, pada ulama-ulama. Kan ngeten. Lah yang menjadi persoalan hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang menjadi persoalan itu masing-masing orang punya pendapat. Setiap kepala punya pendapat. Likulli ra'sin ra'yun. Lain kolam lain ikannya, lain orang lain pendapatnya. Meskipun dalilnya satu, tetapi pendapatnya berbeda. Dari mana didapatkan? Dari perbedaan kesimpulan berdasarkan pemahaman. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa al-fiqhu lughatan al-fahmu. Ketika pemahamannya berbeda, maka kesimpulannya pun berbeda. Ketika alatnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Sama-sama kangkung, tapi kalau sang koki membawa wajan, maka dadine oseng. Tetapi kalau sang koki membawa panci, jadinya nopo sayur bening, kan? Tidak mungkin kokinya bawa panci jadine oseng, tidak mungkin. Beda koki, beda cara, kan? Ngeten hadirin rahimakumullah. Lah ikhtilaf itu muncul dari mana? Kok bisa ikhtilaf? Nah, beberapa kaidah yang kami pelajari, ikhtilaf itu muncul dari mana? Muncul dari konsep keislaman. Konsep keislaman yang bagaimana? Satu, kan itu sih. Satu, konsep keislaman ketika memahami bahwa dalam Islam itu ada konsep namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Nah, meskipun ini kita ambil dari istilah akidah, tapi kita masukkan sedikit dalam kondisi fikih mboten masalah. As-sawabit niku sesuatu yang baku, mutaghayyirat itu sesuatu yang fleksibel, bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan perubahan tempat. Kan ngeten hadirin rahimakumullah. Meskipun hadisnya sahih, sharih, jelas. Ngeten sih. Meskipun hadisnya jelas. Jelasnya bagaimana? Contoh ya. Contoh kejelasan hadis yang memerintahkan kita untuk berzakat fitrah dengan kurma atau dengan gandum. Kan jelas hadisnya, so'an min burin au so'an min tamrin. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Lah saat ini kita kok pakai beras. Enten hadisnya mboten? Tidak ada. Lah dari mana? Dari kesimpulan ulama ketika mereka menyesuaikan dengan kondisi. Oh, karena mencari kurma itu sulit. Itu kan dulu. Lah saat ini mencari kurma sulit apa gampil? Lah kok enggak berubah jadi kurma? Tahun depan rencana enten berubah jadi kurma. Tetap beras. Padahal hadisnya jelas perintahnya adalah kurma atau gandum. Wah, itu pakainya kaidah makanan pokok. Kaidah pakainya makanan pokok. Nah ternyata orang Arab juga makanan pokoknya bukan kurma gitu. Betul nggih? Ndak kurma. Ndak ada orang Arab makan sepiring kurma. Ndak ada. Ya kurma itu karena banyak ditemui dan lain sebagainya. Entah alasannya apa, yang jelas hukum itu berubah dengan perubahan tempat. Saya dipahami nggih? Berubah dengan perubahan tempat. Lah niki namanya sawabit wal mutaghayyirat. Lah salah satu soft kita kan, soft kita ini kan termasuk soft dalam sholat jamaah misalkan. Jalan sholat jamaah itu ada yang bisa berubah hukum dalam kaidahnya, ada yang tidak bisa berubah. Lah misalkan soft bisa berubah, bukan masalah lah.
Yang masalah niku nek hukum sholat jamaah diganti streaming. Karena kondisinya darurat, kondisinya wabah, pandemi. Kita tidak boleh berkumpul, ya sudah sholat jamaahnya streaming saja. Imamnya tenumah sholat di syuting, jamaahnya pakai monitor. Allah, niku sudah perubahan yang tidak bisa. Itu baku bahwa sholat jamaah itu harus datang, bertemu, berkumpul dalam satu bangunan. Maka tidak ada streaming sholat jamaah mboten wonten. Nek gereja saged, kita kajian apa? Minggu pagi ini pakai streaming silakan. Sana aturannya kali ngoten. Sama, ada hal yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Dan ini harus kita pahami. Misalkan lagi hukum mencuci najis mughaladhah dengan debu. Debu baku. Debu tidak bisa dirubah pakai sabun meskipun bentuknya sama-sama pasir gitu. Oh, zaman Nabi ora ono sabun, malah pakai debu. Sekarang kan sabun banyak, maka kita ganti dengan sabun. Tidak bisa. Ada yang baku, ada yang tidak baku. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Maka hadirin rahimakumullah. Nah, kefleksibelan inilah yang membuat para ulama kemudian menyesuaikan dengan kondisi sehingga muncul hukum yang berbeda. Asal apa? Asal cara ijtihadnya benar. Nah, bagaimana ijtihad yang benar itu? Ya tidak diterangkan di sini karena sekali lagi kajian ini bukan kajian ijtihadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngoten sih. Saged dipahami nggih? Maka ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Kopiah yang kita pakai berbeda dengan sorban Nabi yang dipakai. Sarung, kita pakai sarung, Nabi pakainya gamis. Perubahan zaman berarti tidak sesuai dengan sunnah. Ya menyesuaikan dengan Nabi silahkan, tetapi tidak sesuai dengan Nabi belum tentu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena ada penyesuaian tersendiri. Ngaten hadirin hadirat rahimakumullah. Sekedar monggo sambil dinikmati. Kula nek enten kamerane rada kaku masalahnya. Kaya syuting ini. Hadirin rahimakumullah. Ngaten nggih? Yang kedua, kaidah Islam yang mengatakan bahwa syariat itu tipenya dua. Pertama ada perintah, ada contoh. Kedua ada perintah, tidak ada contoh. Bun, kalau baleni syariat itu turun dalam dua bentuk. Yang pertama ada perintah, ada contoh. Yang kedua ada perintah, tidak ada contoh. Biasanya ras setuju, oh, berarti Nabi ora nyontohke. Memang Nabi tidak mencontohkan. Hadirin rahimakumullah. Yang ada perintah, ada contoh. Jelas, kita tahu salat, shollu kama ra'aitumuni usolli, jelas. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka Nabi mempraktekkan salat, sehingga sahabat diperintahkan untuk salat sebagaimana Nabi salat. Artinya ada perintah, ada contoh. Saya dipahami ya? Nah, sehingga tipe syariat yang model seperti ini itu adalah tipe syariat yang sudah dicontohkan Nabi. Tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan tetap ada perbedaan. Ngoten apa mboten? Salat itu kan dicontohkan jelas nggih. Salat itu contohnya jelas. Tetapi meskipun contohnya sudah jelas, sampai hari ini salatnya kita pun berbeda dengan yang lain. Padahal contohnya jelas. Maka tidak menuntut kemungkinan bahwa ikhtilaf itu pasti hukumnya wajib. Nah, bagi kula wajib. Lah kok ngoten? Lho, kan itu misalnya Nabi ketika itu kan menyontohkannya di atas mimbar. Yusolli alal mimbar, kemudian selesai sholat Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, yang menjadi masalah kualitas pandangan sahabat beda-beda napa sami? Beda nggih. Enten sing rada burem sithik, enten sing jelas. Ada yang di soft pertama, ada yang di soft
depan belakang, sehingga pandangannya tetap beda, kan ngoten. Wabil khusus daya ingatnya pun beda. Maka perbedaan itu membuat sahabat ketika menyontoh ya beda. Wong jangankan Nabi menyontohkan, wong guru membuat tugas untuk muridnya itu kisi-kisinya sudah jelas. Buat prakarya lukisan bunga dengan lebar sekian, panjang sekian, kertas sekian. Niku muridnya ngumpulke mawon beda. Enten sing gede banget, enten sing cilik banget. Padahal tulisannya jelas. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam memahami hal seperti ini kita harus legowo. Kenapa? Karena tidak menuntut kemungkinan ikhtilaf itu muncul dari hal yang tidak di luar prediksi kita, hal yang di luar prediksi kita. Sebagaimana tadi, mungkin yang melihat dari soft 3 berbeda dengan yang melihat di soft pertama, apalagi yang melihatnya terakhir, Keri menangi salame tok. Kan itu nih, setekone Keri menangi salame tok, mau nyontoh ke apa? Nyontoh ke salat. Lah piye salate? Maka dia mendapatkan informasi dari tangan kedua. Maka dia menjadi tangan ketiga. Tangan ketiga dia balik ke kampungnya nyeritane sama orang lain. Jadi tangan keempat. Sampai kita tangan keberapa nih kira-kira? Wah, sudah banyak. Itu padahal dalam kaidah dikatakan ada perintah, ada contoh, jelas niku. Tapi meskipun demikian tetap ada ikhtilaf, kan ngaten. Ya mungkin sahabat pas sholat di belakang Nabi sedang capek, kan itu nggih. Lututnya sedang pegel lah, bar perang jihad, kesel, kemudian Nabi sholat, sahabat melihat. Oh, Nabi kok menjatuhkan tangan dulu? Ya sudah diriwayatkan hadisnya, aku melihat Nabi menjatuhkan tangan dulu. Tapi kan tidak tahu Nabi sedang capek atau sedang tidak capek. Pokoknya yang dicontohkan Nabi hukumnya menjadi syariat. Kan itu. Pas Nabi sehat ya menjatuhkan lutut dulu. Berbagai macam kondisi dan berbagai macam kemungkinan sampai hari ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga terlalu sempit pikiran kita kalau kemudian kita katakan di dalam hal ini tidak ada ikhtilaf. Meskipun kaidahnya jelas, Nabi mencontohkan di dalam contoh tidak boleh ada ikhtilaf. Saya dipahami ya? Angel fikih niku andani kok. Hadirin rahimakumullah. Niku yang pertama. Yang kedua, ada perintahnya, tidak ada contoh. Jelas. Ada perintahnya, tidak ada contoh. Dalam perkara apa? Banyak hal. Istighfar, zikir, taubat, berdakwah. Khususnya dalam berdakwah nih. Berdakwah itu ada perintahnya, tapi tidak ada contohnya. Tidak ada Nabi mengatakan ud'u kama ra'aitumuni atau berdakwahlah sebagaimana aku. Tidak. Maka banyak hal, termasuk kita hari ini. Jadi ngaji ada protokolnya, ada qiraatul Qur'annya, enten seneke, enten syutinge bid'ah. Nabi ora pernah nyontohke. Nek ngoten iki kabeh bingung. Kan ngoten iki. Nabi tidak mencontohkan bukan dalam rangka napa? Dalam rangka tidak melaksanakan tugas, tapi memberikan kebebasan. Kenapa? Karena kondisi masyarakat berbeda. Tidak bisa Nabi mencontohkan cara berdakwah sedangkan mat'unya orang Arab. Orang Arab dengan orang Indonesia berbeda karakternya, sifatnya dan lain sebagainya. Maka dari hal ini kemudian muncul ikhtilaf, khususnya ikhtilaf dalam perkara muamalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi termasuk hal yang demikian ini menjadi tuntutan bagi kita untuk memahami bahwa ikhtilaf tetap ada sampai hari kiamat. Kalau pengen tidak ada ikhtilaf, maka hidup pada zaman Nabi, karena kalau Nabi sudah menentukan tidak boleh ada menentukan yang lain. Kalau dalam ilmu tarikh tasyrik nek mboten kelintu namanya hakut tasyrik. Jadi hak yang menentukan itu syariat atau tidak, itu hanya Nabi. Maka ketika mereka berikhtilaf, kemudian mereka kembalikan persoalannya pada Nabi. Ketika Nabi sudah menentukan, kemudian mereka
melaksanakan, maka tidak ada ikhtilaf. Nah, zaman ini mau gimana? Kan katanya tidak bisa. Lah kenapa? Karena menurut ustadz ini begini. Lah itu ustadznya siapa dulu? Apalagi zona sekarang. Wah ini kan ini masing-masing orang berpendapat dan lain sebagainya. Maka kita harus memahami kaidah-kaidah yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka dalam kondisi hal yang seperti ini kita harus paham bahwa ikhtilaf akan tetap ada. Lah kapan kita tidak berikhtilaf? Ya ketika Allah turunkan rahmatnya berupa ittifaq. Jadi lawan daripada ikhtilaf adalah ittifaq. Nah, kalau ittifaq niku sudah kaidahnya tinggi. Lah kapan ittifaq? Dalam perkara tertentu para ulama bisa ittifaq. Kalau kita buka buku-buku fikih nanti ada kata-kata ittafaku. Nah, nanti kalau kita pelajari pakai buku, insya Allah malam ini belum pakai buku karena pembukaan. Lah nanti kalau kita tidak terangkan di sini, nanti kok yang saya sampaikan beda, kalau yang panjenengan laksanakan kok protes, wah beda iki. Nah kan ngeten. Lah kalau berbeda ya didiskusikan. Kan ngeten. Kalau beda. Lah kalau ada dalilnya berarti boleh, apalagi ada pendapat ulamanya boleh. Kan ngeten. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah sifat manusia yang berkreativitas. Sifat manusia yang suka berkreasi. Jadi menunjukkan sebuah kreasi. Sifat manusia yang suka berkreasi dan sifat manusia yang suka berpikir. Maka ketika panjenengan mendapatkan ikhtilaf, itu tanda bahwa di tempat tersebut ilmu sedang berkembang. Ngaten sih. Ketika di sana tidak ada ikhtilaf, maka di sana menunjukkan bahwa ilmunya tidak berkembang. Ngoten apa mboten? Nah, kita ini ngoten. Nek menurut kula sing ngoten. Lah kenapa? Karena perbedaan itu menunjukkan bahwa orang sedang berpikir. Maka kemudian dari pikiran itu muncul pendapat. Kan ngoten nggih? Dari pikiran itu muncul pendapat. Misalkan ketika kita ngoncai lafadz wudu, ketika ada lafadz faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum, jelas sing masalah niku wa arjulakum napa wa arjulikum, ayat ini wa arjulakum nggih. Yang menjadi masalah niku wa arjulakum. Kenapa? Karena wawu atofnya melompat menduwur ke faghsilu, padahal di atasnya ada perintah lagi famsahu. Mboten sih? Nyambung mboten? Niki nek ana rek-orekane iso ketok. Faghsilu nggih, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jelas. Perintah pertama, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kudune wa arjulakum kan ikutnya wamsahu. Lah tapi kok ndereke menduwur faghsilu kan. Lah ini pertanda mikir, oh kok ono barang kaya ngono kan ngoten nggih. Maka hadirin rahimakumullah, sehingga beberapa kaidah mengatakan misalkan ngeten. Nek mboten nglentu niku Imam Syafi'i napa? Yang bermadhab bahwa lutut itu bukan aurat. Kenapa? Karena lutut itu batas dari pusar sampai lutut. Imam Syafi'i nek mboten nglentu Imam Syafi'i, kita cek lagi. Nek mboten nglentu Imam Syafi'i mengatakan lutut bukan aurat karena lutut merupakan batas. Maka aurat itu sampai paha bagian bawah, sehingga bunderan niki mboten aurat. Maka orang yang pakai celana pendek kan, kemudian sholatnya ketok lutute, berarti madhabnya mungkin Syafi'i kan ngoten. Misale kan ngoten dalam berbagai macam pendapat. Yang lain mengatakan lutut itu aurat karena dia tersebut dalam batas, maka batas masuk bagian. Ya monggo silakan. Perdebatan panjang bagi yang mau berpikir. Maka ketika kita mau berpikir, kita mengkaji ilmu, kemudian dengan ngaji nikulah kemudian muncul berbagai macam
pendapat. Lah nek mboten ngoten berarti kaku. Kados sahabat kan ndak mau mikir. Sahabat itu ndak mau mikir. Lah kok ndak mau mikir, wong ada nabi ngapain mikir? Ketika mereka membaca ayat, mendapatkan hadis, mereka bingung, tinggal tanya, nabi menentukan. Nah sekarang kita mau tanya pada siapa? Nah, dari pertanyaan itulah, dari pikiran-pikiran itulah kemudian muncul ikhtilaf. Saya dipahami ya? Ikhtilaf. Wabil khusus Bapak Ibu, dalam kaidah dalil niku banyak hal. Kan ngaten nggih, banyak hal yang kemudian kita harus memikirkan hal-hal yang demikian itu. Dalil syariat niku kan terbagi-bagi. Ada qot'i, ada dhonni. Qot'i terbagi-bagi, dhonni terbagi-bagi. Kan ngoten. Qot'i terbagi-bagi, dhonni terbagi-bagi. Lah terbagi-baginya bagaimana? Terbagi-bagi sesuai kalam. Qot'i itu apa? Qot'i itu bahasa sederhananya ngoten. Qot'i niku sebuah dalil yang langsung dipahami tanpa harus mencari indikasi keterangan berupa tafsir. Sedangkan dhonni adalah ayat yang harus dipahami berdasarkan kajian dari kaidah yang lain. Kan ngoten. Lah ketika kita mempelajari seperti itu kita harus paham kondisi dalilnya. Misalkan yang sering kami contohkan di beberapa jamaah yang masih bingung antara sholat suruk, sholat ketika matahari terbit, dengan larangan sholat ketika matahari terbit. Ini jelas, ini pada bingung. Bingungnya kenapa? Karena dibenturkan. Di satu sisi Nabi memerintahkan, nek boten klintu hadise ngeten, man shallal fajra fil jamaati summa qa'ada sampai akhir. Pokoknya intinya Nabi memerintahkan sholat ketika matahari terbit, pas matahari terbit. Berarti jam pinten Ustaz? Jam 5.13 nanti kali. Jam 5.10 matahari terbit. Tapi di sisi lain Nabi melarang sholat ketika matahari terbit. Dibenturkan. Wah, piye iki? Sing siji nglarang, sing siji memerintahkan. Wah, gimana ini kan? Oh, berarti sing memerintahkan kalah, dihapus, terhapus. Nah, kan ngoten. Saya pernah ditanya ngoten. Jadi untuk menyimpulkan bahwa hadis itu terhapus, lah kan saya ditanya, oh, tapi bukan masalah ini, masalah yang lain. Oh, hadis itu terhapus. Anda mengatakan hadis itu terhapus itu kata siapa? Menurut saya. Anda itu siapa? Kok bisa menghapus hadis? Kan itu tidak bisa. Yang bisa menghapus hadis itu hanya Nabi. Wah, Anda tidak bisa menghapus. Tapi menurut saya keliru hadisnya. Menurut Anda, karena Anda tidak paham kaidah hadis tersebut. Nah, maka untuk menengahi kita harus paham. Ada tipe dalil yang sifatnya am, ada tipe dalil yang sifatnya khos. Am itu adalah sebuah ucapan yang tidak merujuk pada perkara tertentu. Contoh buah. Buah niku am napa khos? Am, karena bisa jadi semangka, bisa jadi pisang, bisa jadi mangga. Kan itu? Am, buah. Nah, kan itu. Lah ketika kita tunjuk pisang, tolong saya belikan buah. Maka perintahnya adalah am, silahkan buah apapun. Tapi kalau perintahnya tolong saya berikan pisang, berarti perintahnya khos, artinya dia datang harus membawa pisang. Tapi meskipun pisang niku hukumnya khos, dia bisa jadi am. Kapan? Lah pisang kan bisa jadi pisang hijau, bisa jadi pisang kepok, bisa jadi pisang godok, bisa jadi pisang goreng. Sulit ya? Sulit, mulanya syariat itu sulit. Kan ngoten. Maka ketika Nabi memerintahkan sholat faqa'ada hatta tatlu asyamsu summa sholla rakaatain, jelas hadis ini bernuansa khos. Kenapa? Karena dia ada perintah jelas sholat 2 rakaat ketika matahari terbit. Nah, sedangkan larangan bersifat am.
Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan sholatnya apa. Maka dalam kaidah taqdimul khos alal am, kan mendahulukan yang khos di atas am. Misalkan perintah makanlah pakai piring, kan itu sih. Kemudian perintah yang berikutnya makanlah, sarapanlah pakai mangkok. Jelas ya? Artinya siang dan malam pakai piring, kalau pagi pakai mangkok, karena perintahnya khos. Maka dalam perkara ini begitu, sehingga ketika ada perintah khos mengalahkan perintah dan lain sebagainya. Niki rada rumit, kula nerangke jeru-jeru nggih mboten wani, soalnya yo ndak terlalu ahli. Saya dipahami ya, hadirin rahimakumullah. Jadi niki menunjukkan berpikir. Maka syariat itu cukup rumit dan cukup sulit, sehingga tidak mudah-mudah pokoknya nemu latusawunna sufufakum aw yukhalifannallahu baina wujuhikum, saf kudu rapet, pokoknya ndak mau tahu kudu rapat. Sing jarak ndak bisa begitu. Jadi ada kaidah-kaidah yang perlu kita kaji, yang perlu kita fahami, kemudian membuat kita menentukan bagaimana hukumnya. Niki masail fikih, hadirin rahimakumullah. Maka ngaji fikih niku yo cukup berat. Lah beratnya dari mana? Beratnya itu karena fikih itu mengkajinya hukum yang sulit, yang terkadang merubah hukum yang ada. Kan ngoten nggih, merubah hukum yang ada. Maka hadirin rahimakumullah, kan ngoten, sulit sekali, luar biasa kan. Angel. Maka untuk itu hadirin rahimakumullah, apalagi kalau kita berbicara tentang masalah yang belum ada. Niki khususnya rumah sakit saat. Niki rumah sakit mengenai air limbah niki yang kami sampai hari ini belum selesai. Air limbah yang dari jenis mustakmal kan aman. Tapi air limbah yang dari jenis toilet misalkan, ini kan tercampur dengan barang najis. Itu bukan mustakmal lagi, itu namanya najis. Wah, niki belum selesai. Kalau badai menyampaikan tapi belum selesai. Karena misalkan gini, air kencing diproses menjadi air bersih. Lah kalau air limbah kan mustakmal, misalnya bekas cuci pakaian diproses jadi air bersih. Nah, mustakmal kan tidak najis, hanya tidak bisa mensucikan. Lah masalahnya yang diproses kan barang najis nih, wow. Barang najis yang diproses. Oh, bukankah itu semua sama? Masuk ke sungai kena panas matahari jadi uap, sampai ke nanti turun lagi jadi hujan, kan suci hujan. Itu kan proses alam. Nah, proses alam sepakat yang memproses Allah jelas suci, tapi ini yang memproses kan alat yang dibuat manusia. Nah, ini kajian fikih yang terus berkembang sampai akhir zaman. Maka hadirin rahimakumullah, dan ini perkara-perkara yang sulit. Maka untuk itu kami sampaikan sebagai pembukaan bahwa persoalan fikih niku bukan persoalan sederhana, tapi persoalan fikih adalah persoalan pemahaman, di mana kita harus memahami sesuatu sebelum menyimpulkan. Kan ngoten? Di mana kita harus memahami kaidahnya, memahami hadisnya, juga tidak lupa memahami kenyataan atau wakil yang sedang berjalan, sehingga kemungkinan terkadang apa yang kita laksanakan tidak sesuai dengan Nabi. Maka Ibnu Katsir mengistilahkan selama nuansanya adalah wafaqos syar'a, nuansanya adalah sesuai norma-norma syariat. Tidak harus sama dengan Nabi, beda boleh, tapi nuansanya harus tetap sama, nuansa syariat. Lah nuansa syariat itu apa? Nuansa syariat itu kalau dalam ilmu maqasid disebut dengan rahmatan lil alamin. Tapi tidak kita terangkan di sini. Nek pengen ngaji sing koyok rahmatan lil alamin ya ten pemuda besok malam. Tapi forumnya khusus pemuda. Nek sepuh-sepuh kon mikir ngoten niku kadang mboten kuat. Kalau bahasa kami di pemuda itu menjaga kelurusan syariat, kan itu nggih, agar tidak merusak zaman.
Betul. Kalau Islam dipaksakan sesuai dengan zaman, Islamnya rusak. Kalau zaman dipaksakan sesuai dengan Islam, zamannya nggih rusak. Maka butuh jalan lurus. Nah, jalan lurus itu perlu dikaji. Maka ngajinya adalah ngaji fikih keislaman. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekali lagi kami sampaikan bahwa nantinya yang kami sampaikan mungkin barangkali berbeda. Maka yang jelas perbedaan itu belum tentu salah selama kaidah dari ijtihad pengambilan hukumnya benar, dan apalagi yang insya Allah nanti akan kita pakai adalah buku fikih Islam. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. PDF-e mun wonten mangke panjenengan nek kersa PDF-e nggih download mawon di internet, kemudian nyimak pakai HP mboten masalah, kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pembukaan ngoten, waktu yang diberikan kepada kami cukup ketinggal nggih. Nah, demikian matur suwun, ditutup riyen berarti. Oh, belum nggih. Pertanyaan dia. Terima kasih kepada Ustadz Dzikrullah yang telah menyampaikan pemaparan prolog pertama sebelum kita membedah buku atau membuka buku kajian tentang fikih Islam, sehingga kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tadi Ustadz beberapa kali menyampaikan fikih ini sulit, fikih ini ribet dan lain sebagainya, tapi insya Allah kita bersama-sama ingin mendalami tentang keislaman itu. Kita awali dengan akidah dan pemahaman Islam secara lurus. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka dua termin pertanyaan. Termin pertama 2 penanya dan termin kedua 1 penanya. Monggo Bapak, ada pertanyaan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ingin saya tanyakan. Tadi kan diterangkan belum sampai masuk ke jauh itu tentang hal-hal yang dilarang dalam keadaan mudarat. Tadi kan ada diterangkan itu. Di antaranya adalah tentang murtad. Seandainya orang tersebut katakanlah jiwanya terancam, jadi kalau tidak murtad maka akan dibunuh. Kemudian orang tersebut berpura-pura murtad. Apakah hal tersebut juga dilarang? Sementara itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yose. Penanya selanjutnya, monggo Bapak Ibu. Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Biar ramai. Dalam pelaksanaan haji maupun umroh, bagian besar umat Islam Indonesia itu menganut mazhab tertentu, hingga pada waktu di sana, khususnya pada waktu tawaf misalnya, di sini bersinggungan laki perempuan itu mereka itu memang tidak boleh kan gitu. Tetapi beliau mengatakan, kau nek wis ning Mekah nek tawaf kuwi awake dhewe intikal madhab, nah gitu. Jadi orang popo, tapi kau nek bali ning Indonesia seperti ini, bagaimana menurut pandangan Ustaz? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustaz Jabidi. Monggo kepada Ustaz Dzikrullah untuk memberikan pertanyaan pertama dan kedua. Terima kasih. Nomor setunggal kaidah murtad nten nggih. Kaidah murtad yang tadi kami sampaikan, salah satu hal yang dilarang dalam kondisi darurah adalah murtad. Lalu bagaimana dengan dipaksa? Ya, karena dipaksa itu namanya darurah. Kalau tidak dipaksa bukan darurah. Dalam firman-Nya, man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi yang tidak boleh adalah ketika tidak ukriha. Tapi kalau ukriha, dipaksa, itu boleh. Tetapi dari kaidah yang kami pelajari, murtad meskipun boleh dilaksanakan, maksud daripada tetap
tidak boleh adalah lafadznya, ucapannya tetap mendapatkan dosa ketika dia mengatakan kalimat kufur, tetapi hukum kemurtatannya tidak berlaku. Ngerti sih? Beda dengan orang yang terang-terangan, ya, kemurtatannya berlaku. Lah hukum kemurtatan itu apa? Tentu saja yang paling besar dibunuh. Karena salah satu darah yang boleh mengalir itu adalah orang murtad dalam Islam. Al-attariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, kata Nabi kan. Tetapi ketika kita mempertahankan keimanan, boleh-boleh saja. Sebagaimana Imam Ahmad tetap mempertahankan keimanan meskipun disiksa hampir mati. Sedangkan imam yang lain memilih mengucapkan kalimat kufur. Lah, kembali lagi pada persoalan mau hifduddin atau hifdun nafas. Yang jelas kedua-duanya sama-sama afdal. Makatan enggak sih? Nggih, matur suwun. Yang kedua tentang intiqal madhab. Jadi kalau di Indonesia itu kan lamastumun nisa kan menyentuh perempuan. Sedangkan di Arab lamastumun nisa itu bukan menyentuh perempuan tapi menyetubuhi perempuan. Bedanya ngerti sih? Nah, maka di Indonesia laki-laki dan perempuan bersentuhan maka wudunya batal. Orang Arab laki-laki dan perempuan sentuhan wudunya tidak batal. Kan itu. Lah mereka kok santai ora batal. Ya kita mergo pakaiannya rapet weh. Indonesia kan mboten rapet kan itu. Nah, mereka kan rapet. Lah soal intiqal madhab niku sebenarnya kula sendiri tidak paham. Kan itu ya, intiqal madhab. Yang jelas bermadhab itu kalau sesuai kaidah yang kami pelajari, bermadhab itu adalah madhab yang dipilih oleh imam. Imam niku berarti pemimpin masyarakat sekitar. Seperti Imam Syafi'i yang memilih meninggalkan kunut ketika hidup di masyarakat, ketika sholat di masyarakatnya Imam Ahmad dan sebaliknya. Ya mungkin bisa dikatakan intiqal madhab. Kan itu mungkin bisa dikatakan demikian. Karena bagi kami madhab yang dipilih adalah madhabnya imam, sama dengan yang sering kami sampaikan, masjid pun sama. Yang bermadhab rapet kemudian sholat di masjid yang renggang harus ikut renggang. Yang madhabnya renggang sholat di masjid yang rapet harus ikut rapet. Tidak bisa demikian, oh saya tidak suka renggang. Ya kalau begitu cari masjid yang softnya rapet. Karena madhab imam sangat ditentukan. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat. Maka terkadang harus ada yang mengorbankan diri supaya umat niki bersatu. Matur suwun ngoten sih. Bapak sekalian, marilah kita akhiri kajian kita malam ini dengan singkat saja doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.